11:1 Lukas 11:1 Dan terjadilah, ketika dia sedang berdoa di suatu tempat, ketika dia telah selesai, salah satu muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, ajari kami untuk berdoa, seperti yang juga diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Lukas 11:1 Komentar, mendisiplinkan 12 Yesus memerintahkan kita, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku." Dalam melakukannya, penerapan apa yang dapat kita peroleh dari pelayanannya sendiri kepada 12? Ia menanamkan dalam diri mereka rasa keintiman dengan Tuhan, khususnya melalui kehidupan doanya. Lukas 11:1 Suatu hari, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Setelah selesai, salah satu muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, ajari kami berdoa, seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Kita perlu mengembangkan kehidupan doa yang mengkomunikasikan keintiman dengan Tuhan. Kita perlu menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan. Untuk memuridkan orang Kristen lain bukanlah masalah selalu berada di sekitar mereka. Orang lain belajar banyak dari tindakan kita, dan apa yang kita lakukan secara pribadi seringkali menyampaikan lebih dari apa yang kita katakan di depan umum. Dia menanamkan dalam diri mereka rasa berharga dalam mencari dan melayani Tuhan. Nilai pengambilan Matius pukul 6.33 Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Nilai menanggapi penganiayaan dengan tepat Matius 5:11-12 Berbahagialah kamu ketika orang menghina kamu, menganiaya kamu dan mengatakan segala macam kejahatan terhadap kamu karena aku. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, karena demikianlah mereka menganiaya para nabi yang sebelum kamu. Nilai menyediakan bagi orang miskin Lukas pukul 12.33 Jualah milikmu dan berikan kepada orang miskin. Sediakanlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat rusak, harta di surga yang tidak akan habis, di mana tidak ada pencuri yang mendekat dan tidak ada ngengat yang merusak. Nilai membantu orang Kristen lain Matius pukul 10.42 Dan barang siapa memberikan kepada salah satu dari anak-anak kecil ini secangkir air dingin, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu yang sebenarnya, ia pasti tidak akan kehilangan upahnya. Keinginan untuk keuntungan pribadi dari mengikuti Yesus adalah egois. Kita harus mencari dan melayani Tuhan hanya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan dan bukan karena apa yang kita dapatkan darinya. Namun, rupanya tidak apa-apa bagi Tuhan jika kita sedikit egois dalam motivasi kita mengikutinya. Karena bahkan iman Alkitabiah dicirikan oleh pengejaran akan pahala, dan tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan, karena siapapun yang mendekatinya harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia memberi upah kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencarinya. Ibrani 11:6 Mungkin karena sifat bawaan dari sifat berdosa kita, Allah tidak menaruh harapan yang tinggi pada motivasi kita. Namun sadarilah bahwa imbalan tersebut datang dari anugerah Allah dan bukan kewajiban Anda. Dia tidak membayar kita untuk berperilaku baik, Dia menghadiahi kita untuk itu. Jadi jangan menuntut murid-murid Anda memiliki motif yang sempurna. Jika mereka merasa tidak ada apa-apa bagi mereka, banyak orang Kristen yang belum dewasa tidak akan termotivasi untuk melayani dan tetap tidak dewasa. Beri mereka janji yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dia menanamkan dalam diri mereka rasa otoritas. Otoritas, tentu saja, sejalan dengan tanggung jawab. Dia tidak hanya memberi mereka tanggung jawab untuk memuridkan semua bangsa, tetapi juga wewenang untuk melakukannya. Matius 28:18-19 Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 10:1 Ia memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan setiap penyakit dan kelemahan. Pria secara khusus dibuat untuk posisi otoritas. Sayangnya,
dalam masyarakat banci yang kita tinggali, di mana, misalnya, peran suami tidak diakui sebagai peran otoritas, laki-laki cenderung kurang memiliki rasa tanggung jawab. Para istri bahkan merebut kekuasaan atas suami mereka dan kemudian mengeluh bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak ada kejutan di sana. Kita perlu menanamkan rasa otoritas pada mereka yang kita muridkan. Ya, mereka memiliki otoritas untuk mengabar. Ya, mereka adalah duta Kristus. Banyak gereja institusi menekan rasa otoritas ini dengan membatasi khotbah kepada pendeta saja. Bahkan, penginjilan menjadi sekadar mengundang orang ke gereja untuk mendengarkan pendeta. Tubuh Kristus tidak dibangun secara efisien kecuali semua dapat menggunakan karunia mereka. Sebuah pesan untuk para murid juga, jika mereka yang Anda murid benar-benar tidak menerima Anda sebagai otoritas spiritual atas mereka, Anda juga tidak akan memiliki banyak rasa tanggung jawab. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ada sangat sedikit orang yang bersedia untuk dimuridkan. Sebagian besar dari mereka yang Anda murid akan enggan menerima Anda sebagai figur otoritas yang sah. Mereka pada umumnya tidak akan mendengarkan Anda dengan cara yang sama seperti yang dilakukan murid-murid Yesus, juga tidak akan menerima perintah langsung. Paling-paling Anda akan dibatasi untuk membuat saran atau nasihat dan harus berusaha keras untuk mendapatkan audiens. Ini hampir seperti itu penginjilan. Sebagian karena budaya tempat kita hidup di mana terlalu banyak pembicaraan tentang kebebasan di mana tunduk pada otoritas hampir disamakan dengan perbudakan. Sebagian dari ini juga karena fakta, dengan menyesal saya katakan, bahwa mayoritas komunitas Kristen tidak benar-benar menganggap serius iman mereka. Pemimpin agama akan memperlakukan Anda dengan kecurigaan, bahkan sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Dan pelayanannya akan diperlakukan dengan penghinaan seolah-olah dia tidak memiliki otoritas yang sah. Adalah pekerjaan tanpa pamrih untuk memuridkan Kristus di zaman ini. Mereka yang mau dimuridkan sedikit dan jarang. Tetapi sekali lagi, kita berjalan dengan iman dan bukan dengan melihat. Anggap diri Anda memiliki otoritas yang sah di mata Tuhan, otoritas untuk mengajar dan memuridkan bahkan jika orang lain tidak mengenalinya. Otoritas Yesus juga dipertanyakan dan oleh para pemimpin agama yang akan saya tulis lebih lanjut di artikel lain. Identifikasikan diri Anda dengan Kristus. Dia menanamkan dalam diri mereka rasa misi, rasa tanggung jawab. Yohanes pukul 20:21 sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Yohanes pukul 21:17 Yesus berkata kepada Petrus, beri makan domba-dombaku. Lukas pukul 9:13 Yesus menjawab, beri mereka makan. Memberi makan 5.000 otoritas bukanlah tujuan itu sendiri. Otoritas harus menanamkan rasa tanggung jawab. Tetapi kita harus membantu mereka untuk memiliki visi untuk mengembangkan pelayanan mereka sendiri. Bapa mengutus Yesus dalam sebuah misi. Yesus mengutus murid-muridnya untuk misi. Oleh karena itu, kita harus mengutus mereka yang kita muridkan dalam sebuah misi tentu saja disesuaikan dengan bakat dan keadaan khusus mereka. Pada tahap ini, kita harus memainkan peran Yohanes Pembaptis ketika dia berkata, dia harus menjadi lebih besar, aku harus menjadi lebih kecil. Yohanes pukul 3:30 ini berlawanan dengan natur kita. Banyak pria yang relatif saleh secara historis terlalu terjebak dalam popularitas dan kesuksesan mereka sendiri, hanya untuk terlalu menonjol dan gagal bereproduksi. Jangan biarkan murid-murid Anda menjadi terlalu bergantung pada Anda, tetapi biarkan mereka memberi makan domba-domba itu. Ingat bahwa Yesus meninggalkan mereka setelah sekitar 3 tahun. Tentu saja dia kembali dalam pribadi Roh Kudus untuk membimbing mereka. Tetapi saya pikir Paulus juga cenderung membatasi pelayanan di bidang tertentu hanya beberapa tahun untuk memungkinkan kebebasan.
Ingatlah bahwa selama 3 tahun aku tidak henti-hentinya memperingatkan kamu siang dan malam dengan air mata, bertahun-tahun. Kisah Para Rasul 19:9-10. Dia menanamkan dalam diri mereka rasa kebersamaan. Yohanes pukul 13.35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Murid-murid Yesus akhirnya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk melayani orang Kristen lainnya. Para murid harus terlibat dalam komunitas Kristiani. Pergi ke gereja adalah kebiasaan umum seperti ini, tetapi sadarilah bahwa mengasihi sesama orang Kristen tidak dapat dicapai hanya dengan berada di ruangan yang sama dengan mereka. Kasih adalah memenuhi kebutuhan orang lain, karena banyak gereja sangat terbatas dalam memberikan kesempatan untuk mempraktekkan kasih sesuai dengan kebutuhan nyata yang ada dan menurut karunia seseorang. Pemanfaatan waktu dalam pengabdian masyarakat dalam lingkungan yang kaya dan duniawi, para murid menghadapi masalah bahwa kebanyakan orang Kristen tidak ingin Anda memenuhi kebutuhan mereka yang sebenarnya, tetapi ingin Anda membuang-buang waktu untuk memuaskan keinginan duniawi mereka. Lebih baik dalam komunitas Kristen, jika kebutuhan terbatas, berfokus pada kualitas pelayanan Anda daripada kewalahan dengan program dan pertemuan gereja. Ingatlah teladan Kristus. Keterlibatannya dengan sinagoga terbatas. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang religius atau dengan mereka yang enggan mendengarkannya. Dan jika mereka siap untuk melayani, saya akan menasihati para murid untuk tidak pergi ke gereja yang sehat, tetapi ke gereja yang sakit, di mana ada lebih banyak kebutuhan. Dan mereka dapat mempraktikkan penginjilan kepada orang Kristen, nominal, dan pemuridan di antara orang-orang yang ditebus. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Wahyu 21:8 Tapi pengecut, kafir, bejat, pembunuh, cabul, sihir, penyembah berhala dan semua pendusta tempat mereka akan berada di lautan api yang terbakar dengan belerang. Ini adalah kematian kedua. Wahyu 21:8.